Finishing clear doff. Ketika Bro Dansis mendengar kata clear doff, yang terlintas pada bayangan Bro Dansis adalah hasil akhir cat yang tidak mengkilap sama sekali. Tapi, apakah Bro Dansis tahu? Clear doff itu bisa dibikin mengkilap alias glossy tanpa harus di-clear ulang. Penasaran gimana? Ikuti terus videonya. Halo Bro Dansis, balik lagi di channel YouTube Aneka Ragam. Nah, di video kali ini Mimin bakalan bahas tentang clear doff yang bisa dibikin glossy. Nah, kenapa Mimin bahas ini? Karena setelah Mimin berkecimpung di dunia pengecatan udah cukup lama, jadi Mimin sering banget menemukan para pemilik motor yang punya sifat bosen. Nah, misal baru aja 1 bulan lalu bodi motornya di repaint, bulan depannya lagi tuh udah ganti warna lagi. Dan nggak cuma ganti warna, ada juga yang awalnya suka finishing gloss dibikin doff. Terus ada juga yang sebaliknya, awalnya suka doff, setelah lihat yang temennya itu glossy, jadi pingin dibikin glossy. Nah, dari situlah alasan kenapa Mimin bikin konten ini. Jadi supaya Bro Dansis yang ngerasa bosen dengan finishing doff dan pingin dibikin jadi glossy, video ini nih jawabannya. Nah, jadi sini ada spare part yang udah di clear menggunakan K82 satin clear. Nah, ini warna ceramic brown ditimpa clear menggunakan K82 satin clear sebanyak 2,5 lapis. Ini satu spare part, dan spare part lainnya di sini ada spare part Yamaha NMAX. Ini bagian dagu ya, dagu Yamaha NMAX. Ini warnanya masih original, belum pernah di repaint sama sekali. Jadi nanti kita akan bikin glossy juga nih yang original. Kira-kira bisa nggak nih dibikin glossy? Oke, selain itu di sini juga Mimin ada spare part warna ceramic juga yang pernah di clear menggunakan K82 satin clear, terus ditimpa lagi menggunakan K81 clear gloss. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini K81 clear glossnya Mimin pakai hanya 1,5 lapis. Jadi hasilnya tuh drop seperti ini. Nanti juga akan dibandingkan kira-kira hasil glossy-nya bagusan mana nih, antara K82 dibikin glossy atau K82 ditambah K81 dibikin glossy, dalam arti dipoles ya. Nah, selain itu ada juga ini nih, satu spare part yang Mimin repaint dengan warna utama yang bawaan finishingnya itu udah doff. Ini di sini ada OY01 matte black Yamaha. Nah, nanti juga spare part ini akan kita buat glossy. Mungkin itu aja beberapa spare part yang nantinya keempat spare part ini akan Mimin buat menjadi super duper climax buat. Kira-kira step-stepnya seperti apa nih di setiap spare partnya? Penasaran? Buat yang penasaran, pantengin terus video ini sampai habis. Jangan di skip-skip. Yuk! Nah, Bro Dansis, jadi untuk step-stepnya, 1 dari 3 spare part ini stepnya berbeda. Nah, yang berbeda itu adalah yang ini nih, yang original. Jadi yang original ini karena catnya itu tipis banget, jadi mungkin nggak sama dengan step yang lainnya. Kalau yang lainnya ini akan dilakukan amplas terlebih dahulu, Bro Dansis. Nah, untuk amplasnya akan dimulai dari nomor 2000, nanti lanjut ke 3000, lanjut lagi ke 5000. Setelah itu baru melakukan proses poles untuk menjadi atau untuk merubah hasil finishingnya menjadi glossy. Nah, sedangkan untuk yang original ini tanpa dilakukan amplas terlebih dahulu, jadi langsung dipoles, Bro Dansis. Kenapa nggak diamplas dulu? Karena cat yang originalnya itu tipis banget, Bro Dansis. Jadi khawatir kalau misalkan diamplas dulu nantinya malah jebol dan ngerusak cat originalnya. Jadi sekarang sambil nunggu yang lain diamplas, kita coba poles dulu nih. Kira-kira bakal jadi glossy nggak nih hasilnya? Penasaran? Yuk langsung aja kita poles. Nah, jadi sebelum kita poles, Mimin bakalan tutup dulu bagian sebelah sini menggunakan masking supaya nantinya kita bisa lihat
perbedaannya setelah dipoles dan juga sebelum dipoles. Nah, ini udah mulai kelihatan glossy nih bro dan sis. Tapi ternyata yang tergerus itu bener-bener cat warna utamanya bro dan sis. Sampai-sampai si pad polesnya pun jadi warna biru. Nah, ini dipoles aja udah terkikis segininya. Apalagi di amplas ya tadi. Wah, itu bisa jebol. Ya. Jadi stepnya udah tepat. Ini sekarang Mimin masih lanjut di step yang pertama, masih untuk menghaluskan permukaannya. Untuk obatnya Mimin pakai ini ya, step yang satu. Terus untuk padnya pakai warna marun. Nah, kurang lebih hasil untuk step yang pertamanya seperti ini bro dan sis. Udah lumayan glossy kan. Sekarang Mimin lanjut lagi ke step yang kedua. Nah, obatnya pakai medium cut nomor 2 ini 2400 ya. Nah, terus untuk padnya Mimin pakai yang warna kuning. Yuk lanjut step yang kedua. Nah, ini udah selesai dipoles nih bro dan sis. Udah selesai step 2. Nah, udah klimaks buat kan. Jadi ini Mimin rasa mungkin nggak perlu lagi naik ke step 3 sih. Step 2 pun udah cukup. Nah, sekarang kita buka maskingnya. Oh, perbedaannya jelas banget ya bro dan sis ya. Nah, ini yang udah dipoles, ini yang nggak dipoles. Gimana? Jadi glossy kan? Nah, jadi kurang lebih itu untuk step-step merubah finishing original Dove menjadi glossy. Jadi tanpa harus diamplas, hanya melakukan proses poles aja, dan itu hanya 2 step. Step pertama dan juga step kedua. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan bro dan sis body motornya itu finishingnya Dove, body original, pingin jadi finishing glossy, nah, bisa nih pakai cara yang Mimin praktekkan tadi. Hanya dipoles menggunakan 2 step aja. Oke, mantap ya. Sekarang kita lanjut lagi ke spare part yang lainnya. Nah, jadi sekarang Mimin lanjut ke spare part yang kedua nih bro dan sis, yaitu spare part yang tadinya itu warna ceramic brown, terus di finishing menggunakan K82 satin clear. Nah, setelah itu dilakukan proses pengamplasan. Nah, untuk proses amplasnya step-stepnya itu nomor 2000, 3000 dan juga 5000. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini bro dan sis. Udah kelihatan nggak terlalu Dove lagi ya. Udah nggak Dove lagi malah. Kecuali yang belakang. Kalau yang belakang ini nggak diamplas sama sekali. Oke, sekarang kita poles dulu bagian depan. Setelah itu kita poles bagian belakang. Nah, untuk step proses polesnya sama seperti yang spare part tadi di awal. Step yang pertama menggunakan nomor 1000, terus padnya marun, dan yang kedua nanti kita menggunakan obatnya nomor 2400 dan pad polesnya warna kuning. Nah, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini nih bro dan sis. Nah, gimana bro dan sis? Klimaks banget kan? Nah, jadi sekarang kita akan coba langsung nih untuk bagian yang belakangnya. Kira-kira bisa nggak nih kalau misalkan nggak diamplas langsung dipoles? Hasilnya bakal glossy nggak nih? Nah, sekarang kita coba dipoles bagian belakangnya nih. Kita start lagi dari step pertama.
sedikit aja. Kita lihat hasilnya nih. Ini baru step 1 ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini bro dan sis. Teksturnya itu nggak se-flat yang di amplas pastinya ya. Kalau yang di amplas dulu dia hasilnya flat, jadi super berklimaks banget. Kalau misalkan yang tanpa amplas hasilnya masih ada kulit jeruk. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, jadi jawabannya kalau misalkan K82 langsung dipoles bakal bisa jadi glossy nggak? Jawabannya bisa-bisa aja, cuman hasilnya nggak sesempurna yang di amplas terlebih dahulu. Kurang lebih gitu bro dan sis. Jadi untuk yang spare part ini berhasil untuk kita rubah menjadi glossy. Sekarang kita lanjut lagi ke spare part yang lainnya. Yuk. Nah bro dan sis, jadi sekarang Mimin bakalan lanjut lagi ke spare part yang selanjutnya nih. Jadi untuk spare part yang ini adalah spare part yang di repaint pakai warna Ceramic Brown, terus di clear pakai K82 satin clear. Lalu setelah itu dilapis lagi menggunakan clear K81 sebanyak 1,5 lapis. Nah, di bagian ini udah Mimin amplas ya. Ini udah siap poles. Mimin bakalan lanjut poles ala Mimin 2-1. Nah, jadi kalau misalkan ada yang tanya, ini kan di konten ini membahas tentang bagaimana caranya finishing clear doff dibikin glossy tanpa di clear ulang. Nah, ini kan di clear ulang, Min. Kenapa dibahas? Nah, ini tujuannya adalah untuk membandingkan antara clear K82 satin clear yang dipoles dengan clear K81 yang dipoles. Nah, kira-kira nanti hasilnya bakal mulus yang mana nih? Nah, Mimin juga belum tahu. Jadi sekarang Mimin bakalan lanjut dulu poles. Setelah itu nanti kita akan bandingkan kira-kira mana nih yang lebih flat dan mana yang lebih super duper klimaks. Oke. Jadi Mimin bakalan lanjut dulu ke proses polesnya. Nah bro dan sis, proses poles ala Mimin udah selesai nih pada spare part yang ini. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini. Beuh, super duper klimaks banget kan. Nah, karena yang itu udah selesai, sekarang kita lanjut yang spare part terakhir nih. Nah, jadi untuk yang spare part ini adalah spare part yang di repaint menggunakan warna OY01 matte black Yamaha. Nah, ini nanti Mimin bakalan poles juga dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, tapi sebelum itu, Mimin bakalan nunjukin dulu hasil amplas yang maksimal dan yang kurang maksimal. Nah, untuk bagian yang tengah sini, ini hasil amplas yang benar-benar maksimal ya. Jadi benar-benar flat, sama sekali nggak ada pori-pori yang tersisa. Sedangkan untuk yang sebelah sini, nah mungkin bro dan sis bisa lihat ya, ini cukup banyak pori-porinya. Nah kira-kira nanti hasilnya bakal seperti apa nih? Hasil amplas yang maksimal dan yang tidak maksimal, apakah ada perbedaan? Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah bro dan sis, ini udah selesai untuk proses polesnya dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah ini nih perbedaan dari hasil amplas maksimal dan tidak maksimal. Nah kalau yang maksimal kan ini benar-benar halus ya hasilnya tuh, tapi kalau misalkan yang kurang maksimal, nah ini nih masih banyak banget pori-porinya dan glossingnya juga jadi kurang. Nah jadi gitu bro dan sis, proses pengamplasan itu harus benar-benar maksimal karena menentukan
hasil akhirnya. Oke bro dan sis, setelah tadi kita melakukan proses poles ala Mimin ke semua spare part ini, sekarang kita akan bahas satu persatu nih. Kira-kira kesimpulannya seperti apa nih? Oke, kita akan bahas dulu mulai dari yang ini nih. Jadi ini kita bandingkan dengan yang satunya lagi. Nah, untuk kesimpulan yang ini, tadi kan kita melakukan proses poles untuk yang definisi menggunakan K82 dan juga K81. Nah, kira-kira mana nih hasil yang lebih maksimal? Nah, untuk hasil yang lebih maksimal itu ada di finishing menggunakan K81 tentunya ya. Jadi mulai dari hasil glossy-nya, terus pori-pori yang dihasilkannya, dan mungkin white look-nya juga lebih dapat yang K81 ya. Jadi kalau misalkan Bro dan Sis punya body yang udah di finishing menggunakan K82, bisa nggak dibikin glossy? Bisa, hasilnya seperti ini. Tapi kalau misalkan pingin lebih maksimal, ya tentunya dilapis lagi menggunakan K81 atau 2K81. Pasti hasilnya bakal jauh lebih maksimal. Gitu bro dan sis. Oke sih, mungkin itu aja untuk pembahasan yang spakbor kedua ini. Dan sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan spare part yang lainnya. Nah, ini adalah body original dan juga cat original yang punya finishing doff. Nah, lalu kita melakukan proses poles. Dan hasilnya seperti ini bro dan sis. Bro dan sis bisa lihat ya, untuk yang originalnya itu doff, tapi setelah dipoles hasilnya menjadi glossy. Mantap ya. Nah, kalau misalkan ada yang tanya, Min itu rekomend nggak kalau misalkan body yang original punya cat doff langsung dipoles, bakalan aman nggak? Nah, kalau misalkan bicara aman atau nggak aman pada saat proses poles, itu agak sedikit punya potensi kerusakan. Nah, kenapa? Karena cat original itu benar-benar tipis banget bro dan sis ya. Contoh yang ini. Dan kalau misalkan bro dan sis pada saat melakukan proses poles menggunakan obat yang terlalu keras ataupun pad yang terlalu keras, itu akan berpotensi catnya botak bro dan sis. Botak itu dalam arti terkikis, hilang ya. Nah, jadi kalau misalkan pingin dipoles, bro dan sis harus memilih obat dan juga pad yang tepat. Dan juga feel waktu proses pemolesan pun harus dapat ya. Jangan sampai hajar akhirnya ya jebol. Nah, malah jadi rusak kan, bukan jadi glossy, ya nggak? Nah, jadi kurang lebih seperti itu bro dan sis. Nah, terus untuk amannya gimana Min? Nah, untuk amannya kita tetap merekomendasikan buat bro dan sis yang mungkin belum punya pengalaman poles begitu sering atau begitu banyak jam terbangnya, Mimin lebih merekomendasikan di clear aja bro dan sis. Itu bakalan jauh lebih aman. Nah, tapi kalau misalkan bro dan sis udah punya pengalaman moles, nah boleh dengan cara yang Mimin praktekkan ini. Body original doff, terus langsung dipoles ala Mimin menggunakan 2 step aja, dan hasilnya seperti ini. Kalau dari segi hasil akhir glossy-nya sih menurut Mimin ini cukup lumayan bagus. Cuman masih ada ya untuk kulit jeruk kecilnya tuh masih kelihatan, dan juga pori-pori bekas doff-nya itu masih kelihatan juga. Cuman kalau misalkan dari jauh, wah ini lumayan bagus banget ya glossy-nya. Nah, kurang lebih seperti itu bro dan sis untuk pembahasan yang body original doff dipoles. Nah, untuk yang terakhir ini ada spare part spakbor yang di repaint menggunakan warna doff. Warna doff itu jadi tanpa clear ya. Jadi warna bawaannya itu udah doff ya. Nah, ini adalah warna OY01 Matte Black Yamaha. Nah, warna ini
bisa dibikin glossy juga Bro dan Sis tanpa di clear glossy. Ini dipoles menggunakan poles ala Mimin. Hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan dilihat lebih detail, hasil dari glossy-nya itu menurut Mimin kurang maksimal ya. Karena mungkin ya mau segimanapun ini adalah catnya itu finishingnya doff. Jadi kalau misalkan pingin dibikin super duper klimaks banget gitu, hasilnya bener-bener flat, itu sih harus di clear lagi ya tetap ya. Tapi kalau misalkan Bro dan Sis puas dengan hasil yang seperti ini, ya ini boleh cara seperti ini ya. Jadi cat doff terus diamplas menggunakan amplas nomor 1500, 2000, terus 3000 dan 5000, terus dipoles ala Mimin. Hasilnya seperti ini. Kalau misalkan Bro dan Sis puas, boleh lakukan dengan cara itu. Nah, tapi kalau misalkan rekomendasinya tetap ya, Mimin tetap merekomendasikan di lapis lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bro dan Sis untuk pembahasan di video kali ini. Nah, jadi kalau misalkan Bro dan Sis ada yang bosen dengan finishing doff ataupun warnanya doff, nah boleh nih Bro dan Sis melakukan perubahan finishing dengan cara yang Mimin praktikan tadi. Jadi kondisional ya. Kalau misalkan body Bro dan Sis udah pernah repaint menggunakan warna doff, boleh lakukan dengan cara yang spakbor ini. Terus kalau misalkan yang original, boleh lakukan dengan cara yang body atau cat original. Terus yang kalau misalkan udah pernah repaint terus di finishing clear menggunakan K82, boleh lakukan dengan cara yang dipraktekkan di spakbor ini. Kurang lebih seperti itu Bro dan Sis. Gimana? Apakah masih ada pertanyaan tentang merubah finishing doff menjadi glossy? Nah, kalau misalkan masih ada pertanyaan, Bro dan Sis bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti Mimin coba bantu jawab. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Bro dan Sis. Sapporo, always innovating, always outstanding.